Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, saya di sini menyampaikan berita terkait kondisi terkini ya AKBP Dermawan Karosokali ya setelah dikeroyok oleh anggota Pemuda Pancasila. Disadur dari media online ya, media online muslimtrend.com dengan judul kondisi terkini AKBP Dermawan Karosokali usai dikeroyok anggota Pemuda Pancasila, memprihatinkan. Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengungkapkan kondisi terakhir AKBP Dermawan Karosokali usai dikeroyok oknum anggota Ormas Pemuda Pancasila saat aksi di depan DPR RI. Saat ini, kata Kombes Sambodo, AKBP Dermawan Karosokali masih menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri, kata Kombes Sambodo kepada wartawan Jumat 26 November 2021. Kombes Sambodo mengungkapkan akibat pukulan benda tumpul anggotanya mengalami luka hematoma, di mana luka tersebut menyebabkan kondisi darah yang berada di luar pembuluh darah. Luka itu karena pukulan benda tumpul pada kepala serta luka-luka pada punggung, juga nyeri di bagian pinggang kiri karena tendangan berkali-kali, ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 21 anggota Ormas Pemuda Pancasila usai ricu unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Diamankan 21 orang dugaan pelanggaran undang-undang darurat, yakni membawa senjata tajam, kata Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 25 November 2021 lalu. Dari puluhan orang tersebut, polisi akhirnya menetapkan 15 orang diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1959, sedangkan 6 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Ada dugaan peristiwa saat pelaksanaan Pasal 170 KUHP atau penganiayaan sudah diamankan Subdit Jatanras 1 orang, kepada yang bersangkutan masih dikembangkan. Jelas tuh bagus. Nah, demikian informasi terkini saudaraku terkait masalah ya pasca dikeroyoknya salah seorang perwira menengah dari Polri. Nah, ini tentunya kurang mantap kawan, karena apapun ceritanya, mengkeroyok aparat yang sedang mengamankan pengamanan itu tidak bagus, dan ini sangat-sangat ya melanggar. Yang perlu saudaraku tahu bahwa saya ini juga sering demo, sering aksi, sering orasi, tapi selalu saya ingatkan bahwa kehadiran aparat di lapangan itu adalah untuk menjaga semuanya. Jangan sampai ada kerusuhan ya, baik itu menjaga pejalan kaki, pengguna lalu lintas, menjaga kelompok yang sedang aksi, biar aman. Karena tujuan daripada aksi atau demo adalah bukan untuk rusuh, tetapi untuk menyampaikan pendapat di depan umum dengan harapan pendapat kita didengar dan diterima. Ini jadi kalau niatnya datang ke aksi terus maunya rusuh, itu yang sengaja cari kerusuhan. Nah, ini tidak baik, dan tentunya ini juga dapat merusak nama baik daripada Ormas Pemuda Pancasila itu sendiri kalau ada oknum-oknumnya begini, ya kan? Tidak ada gunanya jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melawan aparat negara, baik itu TNI maupun Polri. Ini pasti hukumannya berat kawan. Ini udah pasti, yang rugi mereka sendiri. Nah, ini ya, ini saudaraku, jadi mari kita sama-sama menjaga semuanya ya, apalagi sering ada aksi
Ya, jadi kalau ada kerusuhan itu yang ditangkap. Apalagi menyerang aparat sedang melaksanakan tugas. Nah, bagaimana itu? Kalau aparat yang melaksanakan tugas, yang menjaga keamanan, itu yang diserang. Ya, jika ada seseorang ya benci kepada perlakuan oknum-oknum tertentu aparat baik TNI maupun Polri, laporkan ke atasannya, pasti dihukum, pasti. Ya, pasti. Jika ada oknum-oknum baik Polri ataupun TNI yang sekiranya keluar daripada tugas pokoknya, nah itu ada satu orang yang oknum, itu dilaporkan. Jangan dihantam rata semuanya. Ya, jangan dihantam rata semuanya. Karena siapapun pasti dihukum, pasti. Belum lagi ya yang saya lihat, kalau ada oknum TNI maupun oknum Polri yang mungkin miskomunikasi di lapangan, maka kemudian terjadilah kontak fisik. Wah, lomba-lomba di sini dikompor-kompori lagi, seperti yang kejadian di Ambon beberapa waktu lalu. Dikompori terus dikompori biar TNI dengan Polri ribut. Itu salah. Ya, makanya selalu saya sudah mengingatkan, kalau ada ya oknum TNI maupun Polri yang mungkin kontak fisik di suatu tempat, ya kita sebagai warga negara harus mengingatkan, jangan bentrok kalian. Kalian semua adalah aparat, kalian harus menjaga kami. Jangan ribut. Ya, bukan malah di kompor-kompori. Wah, saya lihat di TikTok, di YouTube, di grup WA, woi saling ngompori. Ya kan? Woi, tentara mantap, polisi kalah. Ada juga hantam dari yang mendukung polisi juga menjelek-jelekkan tentara, yang mendukung tentara jelek-jelekkan polisi. Ini semua bibit-bibit perpecahan. Maka selalu saya ingatkan, khususnya rekan-rekan TNI maupun Polri yang masih aktif, jika ada miskomunikasi di suatu tempat, di suatu wilayah antara TNI Polri, jangan kalian mau diasut, dipanas-panasin oleh warga. Jangan. Sudah ada prosedur. Kalau ada anggota yang melanggar, baik TNI maupun Polri, itu sudah ada prosedur, semua cara untuk memberikan hukuman. Sudah ada. Jadi jangan sampai dipecah belah kalian yang masih aktif. Kami yang sudah purna begini, bagaimanapun jiwa kami masih tetap ya melekat, namanya jiwa Korsa, jiwa TNI, jiwa Polri yang masih purna, masih menjaga. Maka kita juga harus tetap ikut menjaga nama baik institusi TNI maupun Polri yang masih aktif. Ya, maka jangan sekali-sekali juga jauhi purnawirawan, karena purnawirawan ini bisa menjadi jembatan jika ada permasalahan, ya sebagai jembatan lah. Ya, coba lihat warga ini, ada yang benci tentara, ada yang benci polisi. Yang kulihat ini banyak yang benci polisi di medsos. Ya karena memang tugas polisi itu kan dekat dengan masyarakat, menumpas kejahatan. Ya, banyak yang terusik kalau kejahatan-kejahatan mereka dibongkar oleh polisi. Wajar mereka benci polisi. Ya, seperti kemarin ada ya gembong narkoba tuh, masa dia tabrak lagi perwira polisi. Berarti kan dia nggak senang dengan polisi. Karena apa? Karena bisnis narkoba dia terganggu. Jadi tolonglah juga ya, bijak juga kepada sahabat rakyat Indonesia. Kalau ada yang begini-begini, jangan malah dikompor-kompori kawan. Selama NKRI ini ada, ya namanya polisi dan tentara harus tetap ada. Tidak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Jadi itu lagi, sekali lagi, kalau ada oknum-oknum yang sekiranya melanggar aturan, ya silakan warga bisa laporan. Kalau polisi laporan ke Propam. Kalau di daerah itu kan ada komandan-komandannya, ada Kapolres, ya ada asrama-asrama biru. Laporan pasti. Kalau ada masyarakat laporan pasti diterima. Kalau tentara laporkan ke komandan-komandannya, ada yang di daerah itu, ada batalion, ada koramil, ada kodim, ada pom, ada. Ya, jangan malah dibentur-benturkan kawan. Ya ini saja, mudah-mudahan ke depan dengan semboyang
TNI bersama Polri didukung rakyat Indonesia kuat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.